We proclaim your holy word. Come on, reign again. We are waiting there. Every heart in one accord. As our Semua, apa kabar saudara-saudaraku? Baik, luar biasa. Semua katakan satu kali lagi tepuk tangan bagi dia. Beri kemuliaan. Luar biasa. Ya, saat ini saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kekuatan perkataan. Jadi perkataan itu punya kekuatan. Amin. Dan kekuatan itu adalah doa. Amin. Amin. Yang percaya perkataan itu adalah punya kekuatan yang hebat, boleh hancurkan tangan. Iya, perkataan punya kekuatan yang hebat. Dan perkataan kita, saudara sekalian, adalah doa. Amin. Ya. Saudara tadi sudah diperkenalkan oleh Om saya, Pak Yori, hambanya yang dicintai Tuhan. Saat ini saya, saudara sekalian, tentunya saya sudah disampaikan bahwa nama saya Loli, marga saya Laloan. Suami saya, kalau saudara tahu, Bapak Frans Togis yang berewokan, saudara sekalian, yang tidak mungkin anaknya jadi pendeta, karena anaknya dulu penjudi, pemabuk, dan peng semuanya. Kalau sekarang kali bisa dipakai Tuhan, itu sangat luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, dia dahsyat. Nah, langsung saja kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Saya bersyukur saya diizinkan, sebetulnya dengan suami saya akan hadir. Saudara, cuman di sana kita ada ibadah dan KKR juga sebetulnya, karena malam ini setiap hari Kamis ada kesembuhan dan berkat. Biasanya saya itu yang khotbah, tapi saya sudah undang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, Pendeta Muas, dia punya tim. Tadi mereka sudah WA ada di mana Bro? Ada di Jakarta. Saya bilang ada pendeta di sana yang sudah menghandle pelayanan. Nah, saudara langsung saja sudah. Nah, mari kita baca 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Iya, dia katakan saudara, ya nanti musik tetap di situ aja ya. Nah, dia bilang begini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Wow, luar biasa. Setiap perkataan Tuhan itu mengandung kuasa yang besar, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memotivasi kita, mendorong kita, dan memberi kita masa depan yang baru. Perkataan Tuhan itu mengandung kuasa yang besar dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya sebagai konselor, tiap hari itu saya pasti ada pelayanan dari pagi sampai malam. Saya bersyukur ada Pak Sudar. Ya, kemarin dulu kita doain anaknya dari China. Baru sampai tadi dari China dan ternyata ada di tempat ini sekeluarga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang kita hormati dan kita kasihi. Dia bilang, Bu Lolis, ada memang kliennya saya kirim ke anak bimbing saya di Pontianak. Jadi kami berdoa dari Pontianak, Semarang, China, Jakarta, dari Jepang, dari Malaysia, saudara sekalian. Terus ada juga minta didoakan dari Nigeria, saudara sekalian. Nah, saudara, saya itu dalam pelayanan sebagai konselor, saya kurang lebih 30 tahun lebih. Saya sebagai konselor dan melayani. Saya bukan pengalaman pabrik, pelayanan bisnis gede-gede, saya nggak ada pengalaman. Kedokteran saya juga tidak ada pengalaman, saudara, tetapi
Saudara sekalian, banyak mujizat-mujizat yang terjadi lewat perkataan yang positif. Banyak mujizat. Tuhan ngomong begini ke saya, ini ada ibu dokter nih. Tuhan ngomong begini, Loli, motorik itu memerintah tangan dan kaki. Apakah itu betul, dokter? Nah benar, tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Dan Tuhan kasih tahu tentang pengentalan darah, tentang ginjal, liver, pankreas, dan juga tensi mata. Ternyata mata ada tensi ya? Ada ya? Nah, ternyata ada tensi mata. Nah, ini banyak yang saya dapat pada waktu banyak doain mata orang, banyak doain karena saudara sebelum saya mendoakan mata yang bermasalah, mata saya dulu yang kena masalah. Mata saya itu pernah mau dioperasi besar-besaran, saudara sekalian. Pada waktu itu saya selesai khotbah di daerah dokter tinggal di daerah mana? Hesti bilangnya di bagian yang Korompong itu daerah sana ya. Ada bagian Korompong itu yang ada mall 2 tak apa itu ya di daerah sana. Pokoknya dari sini ke sana mungkin kurang lebih 2 jam. Nah, saudara, pada waktu saya lagi KKR di sana, kurang lebih 500 orang yang datang altar call di depan. Saya doain mereka dengan semangatnya, saudara. Banyak yang sembuh. Nanti sebentar ada salah satu tuli 8 tahun itu sembuh. Saya tadi kirim ke bagian multimedia. Nah, saudara, sekarang pada waktu pulang dari Jakarta, saya pikir, saya bangun pagi, terus saya begini, ini mata saya kenapa ya? Kayak ada yang mengganggu. Terus saya tutup mata saya yang satu, normal. Terus saya mata satu yang saya di sebelah kiri, saya tutup sebelah kanan. Loh kenapa ya? Ini banyak titik-titik, ribuan titik-titik ada di bola mata saya. Terus saya bilang begini, Pak, ini mata saya. Saya bilang, saya nggak bisa lihat. Apa Tuhan juga manusia? Amin. Ada dong rasa takut. Betul, saya diserang dengan takut luar biasa. Saya takut. Saya bilang, Pak, ini. Dia bilang, apakah kamu kemarin masalah teriak-teriak gitu, doain orang itu banyak dilawat Tuhan. Ada sakit jantung sembuh, ada benjolan itu sembuh, ada di kursi roda tiba-tiba keluar. Saya cari-cari CD-nya, saudara sekali sebelum pandemi. Di mana itu CD ini ya? Saya ada bukti CD bagaimana banyak Tuhan sembuhkan. Jantung lubang, saudara, bocor. Kemarin ada bapak yang kemarin saya doakan, suami istrinya itu sakit. Saya lupa itu tumor atau apa ya Pak? Sakit tumor adik bapak di Semarang ya. Saya nggak kenal, saya doain aja lewat by phone. Saudara, saya bilang begini, saya perkatakan. Saya bilang, Yohanes 6 ayat 63, Ibu dengar, perkataan kita adalah roh yang menghidupkan. Saya katakan semua, kalau ini penyakit kanker payudara yang kaku, tangan bengkak, tak bisa bergerak, saat ini kami katakan lentur. Kuasa Tuhan bekerja. Lentur di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Saudara, malam saya doa, besoknya pokoknya itu telepon, Ibu Loli terima kasih, tangan adik saya itu tiba-tiba sudah bisa bergerak, kakunya sudah bisa bergerak, sudah dilawat Tuhan. Kuasa perkataan, makanya Tuhan bilang begini, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi jangan ngomong sia-sia. Amin. Jangan ngomong yang nggak benar, jangan ngelantur, nanti ngelantur yang akan datang, saudara. Jangan ngomong yang sia-sia, nanti yang sia-sia akan datang. Saudara, kalau kita ngomong belepotan, nanti belepotan itu yang akan datang, saudara ya. Kalau kita ngomong sembarangan, kalau kita ngomong ngaco itu yang akan datang. Jangan kaget kalau semua ngaco akan datang. Kenapa? Itu mulutmu yang ngomong ngaco, bukan Tuhan. Itu mulutmu. Anak ini bandel, anak ini susah diatur, keras kepala, kamu semua kebun binatang ada di anaknya. Terus dia begini, kenapa anak ini karakternya kayak gitu? Ini anak siapa ini? Anakmu. Anakmu kan? Lu bukan yang ngomong. Dia keras kepala. Jadi kalau dia keras kepala susah diatur, itu berarti dari mulut siapa? Papa mamanya. Yang didik. Tinggal menuai. 5 tahun yang lalu ngomong apa ke anak-anak? Lumayan. Saya ke Manado dan saya lihat itu tawuran anak-anak SMA. Kurang lebih 20 orang. Pas saya datang, yang mereka pukul, yang mereka hancurin motornya, anak tentara yang vokal banget. Tentara aja teman saya dia takut ketemu. Polisi, saya bilang ayo kita pergi. Bisa nyetir nggak? Nggak bisa, Ci. Gimana
Mana mobil? Saya pas ada di Manado itu, mana mobil? Saya nyetir. Mana? Itu Cici tahu nggak? Itu vokal banget, bisa nggak berani. Mana? Ayo kita ke sana. Datang saudara sekalian. Iya, saya bilang saya mewakili semua orang tua, anak-anak yang sudah menyusahkan Bapak sebagai aparat pemerintah, sebagai tentara. Saya minta maaf. Tapi bukan tidak ada hukuman. Adam dan Hawa diampuni, tetapi hukuman tetap berlangsung, berjalan. Silakan, mau dipenjarakan silakan. Tapi saya sebagai semua ini 20 anak SMA, mana saya minta tolong, mana itu anak? Keluar itu anak. Waktu dia buka, saudara, ini semua dipukul sampai pokoknya saudara sekalian ini anak kasihan. Anak kecil, usia masih 16 tahun, dikeroyok dan motornya hancur. Dan dia bilang begini, Ibu Loli, kalau anak saya mati, saya suruh mereka makan, tidak boleh dikubur. Akhirnya saudara saya bilang, saya pendoa dari Bandung, saya minta maaf. Dan saya datang di sini, silakan ada yang mau lulus SMA, ya itu resiko, nggak apa-apa. Tapi sebelum Bapak memutuskan untuk mereka itu tidak boleh lulus SMA, berarti saya udah lihat ke depan. Mereka pasti masa depan suram dan mereka akan menjadi anak-anak yang pasti akan menjadi membawa onar di kampung Paso. Akhirnya saudara, dia marah sekali. Akhirnya kita doa, singkat cerita kita doa, saya bilang, Tuhan, aku percaya di rumah ini ada hadirat Tuhan. Di rumah ini Engkau mengubah semua. Kalau Rasul Paulus Tuhan ubah, saya percaya perubahan terjadi di sini. Kuasa perkataan terjadi di tempat ini. Dan saya perkatakan anak Bapak yang kami kasih ini sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Saudara sekalian, saya ambil minyak. Dan akhirnya saudara, selesai. Itu dia bilang, ibu pendoa. Saya tentara nggak pernah nangis. Saya paling malu kalau nangis. Tapi saya nangis ini, ya sudah. Semua anak-anak SMA, mereka nggak jadi untuk tidak lulus. Biarin saya datang ke kantor polisi, lepasin mereka. Dan buat mereka lulus. Akhirnya semua anak-anak itu sekarang melayani dan bekerja. 20 anak-anak itu saudara sekalian, sungguh perkataan kita yang membawa perubahan. Kata-kata istri bisa mengubah suami. Kata-kata suami bisa mengubah istri. Kalau dia menjamah hidup kita, Tuhan pasti bergerak. Nada C. Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita. Dia ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yes, wajahnya ku jadi baru. Angkat tangan, angkat kedua tangan kita, katakan yes, wajahnya segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu yes, wajahnya ku jadi baru. Tuhan katakan, firman Tuhan tidak boleh kembali dengan sia-sia. Dia katakan kalau firman Tuhan dia sudah katakan, tidak boleh kembali dengan sia-sia. Berarti apa? Harus melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang, datang kepada keluarga ini, bawa berkat kepadanya, bawa kesembuhan, tidak ada yang dapat menghalangi. Itu pasti terjadi. Karena Tuhan katakan apa? Dia tidak boleh kembali dengan sia-sia. Dia tidak boleh kembali dengan kosong. Tetapi harus berhasil. Yang percaya katakan amin. Harus berhasil. Tuhan gak mau anak-anak Tuhan itu gagal. Banyak anak Tuhan gagal. Kenapa? Saudara tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan. Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
harus berhasil. Suami saya 2 kali sakit stroke. Dan saudara tahu dokter Regi yang ada di Manado, anaknya Marcelino yang bintang film itu. Tahu pasti ya. Papanya dokter. Dia dokter suami saya. Dia bilang usia sebelum 40 tahun suami ibu sudah kembali ke rumah bapak karena jantungnya, dan dia 3 bulan nggak bisa tidur. Ada batu ginjal di dalam ginjal, harus ditembak. Klep lambungnya tidak berfungsi, nganga terus. Nanti dokter tahu ya, klep lambung. Ternyata klep lambung itu ada klep di lambung, dan itu terbuka, tidak tertutup lagi. Jadi semua virus masuk. Dan pada waktu saudara sekalian di endoskopi, saudara saya bilang begini, dokter, jangan ngomong ke suami saya. Soalnya suami saya 2 kali sakit stroke. Dan puji Tuhan, dia sembuh. Amin. Saudara, betul dia sembuh. Kalau saudara lihat suami saya itu nggak kelihatan kalau dia pernah stroke 2 kali. Nah, saudara pada waktu dokter Regi katakan yang di Manado, saya bilang begini, dokter, saya punya dokter di atas segala dokter. Oh iya, saya percaya itu. Dia bilang, saya percaya itu, saya percaya Tuhan. Dia bilang, iya. Dokter bilang, nggak sampai usia 40 tahun kan, suami saya itu sudah tidak ada. Iya, suami ibu walaupun bawa di Amerika, saya kedokteran saya dari Amerika. Iya, tapi Tuhan saya dari sorga. Amin. Saudara, tepuk tangan bagi Yesus. Dia luar biasa. Kalau dokter dari Amerika, tapi Tuhan saya dari sorga yang punya semuanya. Dan akhirnya saudara, tiba-tiba malam dia bilang, aduh sakit sekali ini, mau ditembak saudara. Uang itu kan gede ya. Aduh, saya bilang, dia bilang, aduh mas sakit, sakit sekali karena itu kan batu tajam-tajam. Akhirnya saya bilang, sebentar ya, saya ambil minyak, saya kasih oles minyak urapan dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus kuasamu. Saat ini saya dioles sebentar aja, kurang lebih mungkin setengah jam dia ke toilet, keluar itu batu. Amin. Tepuk tangan bagi dia, tepuk tangan bagi dia. Yesus luar biasa, keluar batunya. Saya masukin di dalam tempat obat saya, ada darah. Saya bilang, nggak jadi ditembak. Alat canggih Tuhan tembak pada waktu dia ke toilet, saudara sekalian. Tuhan ada di toilet, Tuhan ada di mana-mana, dan dia ada di tempat ini. Amin. Dan dokter Prof Lukas kali di Bandung, di rumah sakit Immanuel, dia bilang, ini gimana sudah kasih obat lambung, gimana ya ini klep lambung, dan itu sariawan semua di dalam lambung. Terus dokter bilang begini, Prof Lukas, Ibu coba lihat, ini akan diperiksa, soalnya ini kalau saya lihat menurut para medis ini kanker. Aku tolak dokter dalam nama Yesus, ini bukan kanker, ini cuman ya kayak jerawat-jerawat kecil, kuasa perkataan. Amin. Ya mungkin bagi dia betul, itu kan dia yang pelajari kan ya. Saya bukan dokter, tapi saya bilang aku tolak semua perkataan ini. Dia bilang, susah ngomong sama pendoa itu, nggak nyambung jenak gitu ya. Ya emang nggak nyambung. Kalau nyambung bukan Tuhan, amin. Karena nggak nyambung berarti yang kita katakan Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Akhirnya sekarang klep lambungnya kembali normal, tidak dioperasi. Makanya di sana Tuhan pakai saya. Boleh ditampilkan multimedia? Mana ya multimedia? Ada sebentar aja. Sementara kita tunggu, saudara. Perkataan Tuhan pada mulanya tidak dipakai untuk berkomunikasi. Betul nggak? Betul. Tapi dipakai untuk mencipta. Ya. Berarti yang kedua, yang pertama perkataan Tuhan mengandung kuasa. Yang kedua perkataan dipakai untuk mencipta. Yang tidak ada menjadi. Dia Yehova Jireh. Saudara, Tuhan pakai untuk mencipta, bukan berkomunikasi. Jadilah terang, terjadi. Jadilah siang, jadilah malam, terjadi. Jadilah semua, darat laut terjadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah cakrawala, jadilah langit dan bumi, jadi semuanya. Jadilah taman Eden, terjadi. Berarti ini contoh yang Tuhan kasih. Apa yang kau katakan yang terbaik, itu terjadi. Perkataan kita
Tuhan yang kuasa mencipta. Apa yang kau katakan tercipta di alam roh, walaupun engkau nggak lihat, tapi satu saat itu akan terjadi. Amin. Terjadi. Satu saat suami saya bilang begini, Tuhan ngomong, cenah dia ngomong, mah Tuhan ngomong ke saya, tunggu 6 bulan kita Tuhan mau kasih rumah. Hah? Terus dia ngomong apa lagi? Saya sih seumur hidup baru sekarang dengar suara Tuhan katanya gitu. Kalau mama kan sering, tapi kalau saya juga datang di Bandung itu karena suara Tuhan. Tuhan yang suruh. Saya kadang banget. Terus dia bilang apa? Dapat rumah. Terus saya bilang, jadi apa yang kita lakukan? Saya disuruh gambar. Ya. Saya bilang, kamu bukan arsitek kan ya? Mau gambar seperti apa? Ya seadanya dia gambar, tempellah di tempat dandan saya. Pak, gantian. Dia bilang, tiap hari tugas kamu ini selama 6 bulan, Mama berkatakan kita punya rumah. Terus dia bilang, kuasa perkataan. Saya bilang, gantianlah kita berdua. Jadi soalnya kalau saya doa 6 bulan, terus tiba-tiba nggak muncul, kamu bilang, doa saya nggak manjur. Saya bilang, jadi dua-dua jangan saya aja dong. Saya bilang gitu ya. Jadi kamu bilang, ayo dua-dua. Dia bilang, Kak, saya itu pas yang sering dandan siapa? Yang sering pakai bulu mata itu siapa? Ya saya sih. Ya iya, sok doain. Saudara, 5 bulan gak ada tanda-tanda. Pak, sudah 5 bulan. Mana itu 1 bulan? Dia bilang, doa terus sampai 6 bulan. Udah 5 bulan setengah. Tinggal 2 minggu. Ya kan 6 bulan. Duh, saya bilang begitu. Ini tinggal 2 minggu. Ini dia bilang doa saya nggak manjur. Ini saya pergi kerja saudara sekalian. Terus saya bilang, tinggal 1 minggu. Wah, tinggal 1 minggu. Benar kamu dengar suara Tuhan? Benar. Katanya gitu ya. Akhirnya tinggal berapa hari datang agent. Bu Loli, pakai jilbab. Bu Loli, saya dengar Bu Loli itu mau beli rumah. Oh iya, saya mau beli rumah 1 kamar aja nggak apa-apa, 2 kamar. Yang penting rumah itu ya bisa parkir mobil, cerita gitu. Oh, Bu, yang budgetnya berapa? Waktu itu saudara sekalian 18 tahun lalu, saya bilang begini, atau 17 tahun lalu. Saya bilang, saya cuma ada uang segini. Aduh, Bu, itu Bu yang ada, uang ibu itu hanya dapat di paling pinggiran kota Bandung. Saya bilang, saya jadi tuan di jalan atau ya, bolak-balik kerja di kantor. Dia nggak akan ketemu. Terus dia bawa saya. Mari belum. Ini ada. Nggak jadi juga nggak apa-apa. Ini rumah kos. Ini 15 kamar. Dalam hati 15 kamar. Ini mau 6 bulan ini. 15 kamar. Oh ya. Ya dalam hati. Siapa itu? Uang jualnya. Saya bilang begitu. Saya bilang, itu dia benar. Ini masa Tuhan, maksudnya Tuhan mau kasih, kan harus kemampuan kita. Kita nggak boleh mempermalukan nama Tuhan. Tanya, iya. Terus akhirnya singkat cerita saudara sekalian, ya oh ya, Bu Angel yang penting saya udah lihat ya. Terus dia ngomong, God bless you. Kok pakai jilbab God bless you? Dia bilang, God bless you tuh. Ibu, ya Muslim, tapi kan orang Kristen begitu kan yang gede, cina gitu. Oh ya, terima kasih ya. Udah pulang. Terus tiap salah ada di menangan doa dia gaguin terus. Bener nggak mau ambil ini rumah yang paling murah, ini rumah tiada kosan. Ini saya bilang, ini gimana terus Pak? Ini diganggu terus saya nggak bisa doa, keren terus gitu. Terus kata suami saya begini, sudah, jawab aja berapa? Ternyata rumah itu banyak setan. Saudara sekalian, karena dia mau jual murah, dia jual murah. Waduh, puji Tuhan, nggak apa-apa banyak setan, nggak apa-apa. Nanti kita usir setannya. Akhirnya saudara sekalian ya, itu saya begini berapa? Waktu itu kalau nggak salah 650 juta dia bilang ya. Terus saya bilang 650 juta. Terus enggak, ini kan rumah banyak setan. Sebetulnya turunin saya begitu ya. Ini kan mau berperang di rumah ini udah gitu. Ya udah turunin ya, turunin. Akhirnya turunin saudara sekalian ya. Suami saya tawar berapa itu ya? 250. Terlalu murah. Kan rumah setan kan ya. Saudara sekalian. Ya banyak. Pada kita nyerang-nyerang di setan terus ya hari dan akhirnya akhirnya tambah sedikit saudara sekalian. Deal. Dia bilang, karena deal bayar kasih dulu 30%. Untuk 30% berarti 100 berapa puluh ribu. Terus suami saya begini, jadi ya tidak juga apa-apa. Saya hanya bisa DP 5 juta. 120 juta, Pak. Mengambil kuasa, katanya gitu ya. Kalau enggak, berarti enggak jadi. Goodbye. Dah. Terus akhirnya, sebelum kesehatannya ke dokter Andes dulu. Istrinya pakai jilbab nih. Terus akhirnya, Pak Yohanes,
Alhamdulillah. Jadi DP 5 juta. Tuhan kita luar biasa. Saudara sekalian, tepuk tangan bagi dia. Akhirnya DP saudara. Itu tanggal 1 Desember. Tiba-tiba dia bilang begini, tanda tangan. Saya nggak baca semua itu tulisan itu, saya cepet tanda tangan. Pak, saya mau doain orang sakit ginjal di TKI. Udah tanda tangan. Ini 5 juta. Terus, Bu, Ibu sudah tanda tangan, sudah baca semua. Belum, saya lagi doa. Kan itu harus dilunasin, 3 minggu lagi lunas. Uang lagi mana? Saya bilang gitu ya. Aduh, angus dong 5 juta ini. Saya telepon mama saya, Mama. Aduh, sayang 5 juta itu akan angus. Aduh, ini gimana ya? Dibaca. Enggak, mau tambah lagi 100 juta. Uang dari mana ya Tuhan? Sudah gak ada uang. Ini bisa angus ini uang 80 juta. Tiba-tiba ada seorang ibu, dia sakit kanker ganas. Dan saya nggak terlalu dekat, kenal dekat maksudnya. Dia waktu itu masih dia masih baby ya dulu ya. BlackBerry. Nah, ini saudara, dia chatting saya, tolong doakan ini, encing ini, usia 70 berapa juta. Saya masuk ya, darahnya di mana-mana semuanya. Darah, dia dari selang, udah kena ginjal. Tuhan bekerja, akhirnya ibu ini sembuh. Sembuh, saudara, dia tanya, Bu Loli, jangan pulang Manado ya, katanya gini. Saya dengar Bu Loli DP rumah. Oh iya Ci, saya bilang iya Ci. Iya, terus gimana? Uangnya puji Tuhan ada, pada nggak ada saudara sekalian. Saya malu, saya malu. Ya udah, terus saya itu sahabat Bu Loli, iya. Bu Loli, saya sudah transfer ya. Buat apa Ci? Iya, tambah beli rumah itu. Akhirnya lunas saudara sekalian rumahnya. Tuhan kita ajaib. Dan sampai sekarang saya bilang, Tuhan, rumah ini untuk hamba-hamba Tuhan yang transit. Dari mana kalau sekali datang hamba Tuhan kan ada 15 orang. Walaupun kamarnya kecil-kecil, Hesti sudah di sana sama Bugem sudah ke sana. Pokoknya datang mari, saya kasih makan bubur Manado saudara sekalian. Pokoknya bubur Manado itu 1 tahun saya yakin saya sanggup kasih makan 1000 orang. Yang penting bubur Manado saudara sekalian. Tepuk tangan bagi Yesus. Dia selalu luar biasa. Sudah di situ saudara, akhirnya tetangga pada datang. Tante, tahu nggak, ini teh banyak setan. Sudah di situ. Malam-malam saya doa, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan kasih lihat di bawah tanah itu ada batu, pasir dan air. Oh, banyak air di bawah tanah ini. Terus telepon, singkat-singkat telepon yang bagian bor air. Dia bilang, saya Philip, saya puluhan tahun kerja untuk ini banyak sekali air. Setelah dia bongkar di bor, saudara, saya ke kantor, dia datang. Pada lima gini, kalau tidak ada air, jangan dibayar, katanya. Nggak usah bayar. Setelah air nggak keluar, dia bilang, Bu, saya minta maaf ya, anak saya butuh uang untuk makan. Saya bilang, ibu bapak bilang kan nggak usah bayar. Padahal nggak mungkin saya nggak bayar. Oke, malam saya doa, tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan datang, dan Tuhan kasih tahu begini, Loli, itu lubang yang boran itu, suamimu ambil minyak, tumpahin di tempat boran ini, dan kalian pergi kerja. Saya bilang, tadi malam Tuhan bilang kasih minyak urapan di situ, katanya banyak air yang keluar. Saya udah kasih. Jam 3:30 subuh kita pergi ke kantor, suami istri pulang ke kantor, banjir di jalan itu saudara, jalan ke daerah Gatsu itu dekat Trans Studio. Banjir, saya bilang, air dari mana? Di depan rumah banyak sekali orang. Saya bilang, kenapa ini banyak orang? Aduh, Ibu Loli, Pak Yohanes, disayang Tuhan. Kenapa? Itu air kayak air mancur membludak dari dalam itu keluar ke atas jenah. Dan kita ambil dengan mangkok-mangkok semua. Air semua membludak. Saudara, saya benar-benar luar biasa. Akhirnya panggil yang keluar, Pak, airnya keluar. Bener kan saya bilang, banyak ada dalam-dalam aja. Bukan lu yang doa, Sita yang doa, saudara sekalian ya. Airnya banyak. Saya bilang, beli selang. Tetangga saya bilang, beli selang kalian semua. Pak RT, beli selang. Ambil air di sini. Jam 10 malam saya tutup. Siang ambil semua. Anak-anak was bilang begini, Bu, itu ya, bak mereka itu gede-gede harus isi air. Aduh, ini gimana ya Bu? Ibu nanti kasihan bayar listrik. Loh, siapa yang suruh kamu intip bak-bak mereka? Itu kan saya nggak suruh, tapi kan kasihan Ibu. Ya nggak apa-apa. Saudara, itu ya ada yang geng di situ, geng yang paling takut di daerah itu. Saudara,
itu benar-benar diubahkan Tuhan, dan banyak daerah itu benar-benar saudara kerja sama dengan kita. Dulunya daerah situ terkenal jahat, sekarang Tuhan ubahkan jadi baik. Jadi baik daerah itu, kita bisa saudara bersosialisasi dengan mereka. Saudara, perkataan itu mengandung kuasa. Tuhan katakan bahwa awal mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia memperkatakan dan semuanya jadi. Menciptakan saudara, mulut saudara dan saya ada kuasa yang besar. Ada mujizat. Yang ketiga, selesai. Kuasa. Yang ketiga, kuasa. Saudara, ada orang yang begini, nanti pulang senjata baru ada kuasa. Uang banyak baru berkuasa. Nanti punya kedudukan baru berkuasa. Enggak. Saudara tahu, di mulut saudara dan saya ada kuasa. Amin. Bukan hanya orang yang punya kekuatan kuat, bukan orang yang punya kedudukan hebat, dia punya kuasa. Tetapi saudara, di mulut kita ada kuasa. Di dalam Yohanes 6 ayat 63. Saya banyak keliling, saya diundang keliling dari Surabaya, dari Semarang, saudara. Di Singapura ada yang kita didoain di sana, dan juga saya keliling, dan banyak kali yang kita doain itu suami istri itu dari agama Buddha. Yang masih banyak. Waktu kita buka pengembalaan 1 tahun lebih, yang support kita adalah seorang engkau dari agama Buddha. Dia pergi ke kelenteng, terus dia bilang begini, apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, bantu pendeta. Saya nggak ada teman pendeta. Terus dia bilang, dulu pelarian Tuhan kita namanya Yohanes, dia dipakai Tuhan untuk mensupport pelayanan kita. Dan ada yang dari Muslim, dia Tuhan pakai. Jadi orang-orang di luar yang kirim beras, kirim sayur, kirim punya ternak ayam, dan juga saudara sekalian, ada begitu banyak yang mensupport family blessing itu dari orang di luar jemaat. Tuhan itu bekerja luar biasa. Ada kuasa. Perkataan kita ada kuasa. Sungguh-sungguh saudara, Tuhan itu bekerja. Apa yang dia perintahkan itu harus berhasil dan tidak boleh kembali dengan sia-sia. Saudara, perkataan itu membentuk dunia saudara dan saya. Perkataan itu menentukan masa depan saudara dan saya mau jadi baik atau tidak. Perkataan itu membentuk dunia kita. Makanya saudara, di dalam kehidupan kita, Yesaya 55 ayat 11 ini, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah pasti terjadi. Saudara, kita itu waspada loh. Kalau kita sebagai mentoring, sebagai orang tua, saudara, di dalam pelayanan, kita waspada kalau kita ngomong sesuatu, apalagi ucapan kita kepada orang yang sangat hormat kepada saudara dan saya. Orang ini percaya banget saudara dan saya. Orang ini, apa yang kita letakkan di pundak orang ini, apa yang kita letakkan di hati orang ini, itu punya bobot, punya nilai, punya berat. Dia akan pegang mentah-mentah, dia akan percaya omongan kita. Karena omongan anak-anak kita, omongan kita orang tua kepada anak-anak, pasti dong anak-anak percaya. Berapa banyak anak-anak begini, mama papa kalau janji hanya tinggal janji aja. Mana buktinya? Tidak dipercaya. Orang tua kalau berjanji, tepati janjinya kepada anak-anak. Amin, ibu, bapak-bapak. Iya, saya seorang oma. Dari 2 cucu saya jalan 10 tahun. Cucu saya 2, satu mau 10 tahun, satu 8 tahun. Raja, saya lihat saudara ketawa, saya tahu saudara ketawa. Pasti saudara bilang kan, usia berapa sih dia merit? Nah, kan ya. Saya doain emak usia 86 tahun. Dia masih nyetir. Jim, ayo Jim kita doa. Jim, saya itu terkagum-kagum. Kok Jim usia berapa? 86. 86. Terus habis itu dia doain saya, dia begini. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan mengirimkan pendamping hidup yang baik hati. Jim, saya punya cucu. Wah, jadi saya kaget pertama. Kedua dia kaget saudara saya. Wah, jadi jangan doa Tuhan kirim yang terbaik. Saya punya cucu 2. Oh, katanya
gitu. Jadi Jim saya kaget dengar usia Jim kaget juga dengan saya punya cucu 2 ya. Iya kaget Loli katanya, maafin saya ya. Iya, jadi batalin. Berkata dia, jangan datang yang kedua, saya bilang begitu. Yang satu masih ada, aduh. Untung suamiku nggak dengar tuh, tapi walaupun dia dengar, dia baik sedunia, saya bilang. Karena sudah diubahkan Tuhan dulu. Dia itu kalau mabok, kalau main judi di pinggir jalan, wah, saya pimpin pujian di gereja, saya keluar, dia main di pinggir jalan, wah ini saya menang, ditarik semua. Saya beribadah, saya dipimpin Tuhan untuk pimpin puji-pujian. Roh Kudus bekerja. Suami saya juga, dia buat persekutuan tanpa dorongan Roh Kudus di salah satu lapangan ngadu ayam, semua taji-taji ayam, tidak ada belas kasihan, saling melukai satu dengan yang lain. Ini taji-taji ayam semuanya. Itu dia mengadu ayam tanpa dorongan Roh Kudus. Nah, saya dengan dorongan Roh Kudus. Kalau saya pulang, dia pura-pura tidur. Kemana? Nggak kemana-mana. Siapa tadi yang dikejar polisi? Siapa? Nanti dia turun ya. Siapa itu tadi? Katanya, siapa itu? Uang ini di mana? Ada. Sudah disudut semua kaos kaki. Yang main judi, saudara sekalian. Ya, betul. Itu, ini Ceni juga ada. Dia tahu. Ceni ini tahu persis. Saudara sekalian, untuk keluarga saya itu, suami saya. Itu saya harus doain dia, aduh luar biasa. Untuk mengubah suami saya, itu dia kalau merokok itu benar-benar 3 bungkus sehari. 3 bungkus, kayak kereta api. Kaget kan saudara, apalagi saya istrinya. Lebih kaget, hampir mau pingsan saudara sekalian. Kalau dia sudah ini, aduh, tapi kalau dia sudah main gitar, saya terhanyut lagi saudara hati saya. Kelepak-kelepak saya kalau dia udah main gitar. Tapi kalau sudah main judi, sinah dari wanita itu muncul saudara sekalian. Dulu pernah saya udah melayani Tuhan. Dia main judi, saya cari nggak ada. Saya melayani Tuhan. Terus saya bilang, Pak, saya begitu di banyak orang. Saya melayani Tuhan. Mau pulang nggak? Dia bilang, nanti sebentar. Mau pulang nggak? Terakhir saya jadi hamba Tuhan. Dia begitu. Jadi maksud kamu apa? Sekali malu semua kita. Kenapa? Saya mau sobek baju saya di depan banyak. Mari kita pulang. Dia takut ternyata dalam hati. Dia takut juga. Sekarang saya tahu kelemahan dia. Saya sobek baju saya di depan banyak orang. Malu bersama. Saya begitu. Ayo mari. Dia jadi baik sekali saudara sekalian. Saya bilang lebih baik sering-sering begitu ya. Jadi kita itu disayang, benar-benar disayang. Luar biasa saudara. Kuasa Tuhan mengubah segalanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, luar biasa. Dia selalu menolong kita. Saudara, itu sebabnya mari yang paling yang terakhir. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Ini benar-benar udah terakhir ya. Ini hampir ini mulut. Ya mari. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Ini hebat. Betul hebat. Kayak itu bagian dia pulang atau dia tidur sedikit. Sudah dibangunin kalau bisa lagi tidur. Iya, saudara, kita percaya, kita mau doa. Nah, terima kasih ya. Ini cepat bangun dia, benar-benar ya. Dia dengar kita ngomong di sini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Wow, bukan anak manusia, sehingga ia apa? Menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tepuk tangan. Yes. Persatuan pastor yang memimpin dan semua jemaat. Dia katakan kalau Tuhan memberkati, saudara, tidak ada yang bisa membalikannya. Gak ada keluarga kita yang, aduh malaikat Tuhan, sorry ya, tadi sebenarnya saya mau terima, tapi kebanyakan berkatnya, jadi saya nggak sanggup pegang berkatnya itu. Wadah ini terlalu kecil. Gak ada, Tuhan bilang, aku nggak mau tahu, pokoknya berkat ini sampai di tempat keluarga Ingkiriwan, kayak gitu ya. Nah, tepuk tangan dulu. Nah itu benar-benar harus sampai, saudara. Manusia Tuhan udah begini, aku bukan manusia sehingga aku berdusta. Karena Tuhan tahu, kalau dibohongin itu sakit hati. Pernah dibohongin? Angkat tangan. Ya pernah. Di sini pernah? Wah, dokter juga pernah dibohongin. Untung masih cantik sampai sekarang. Biasa kalau sakit hati itu kan ya sudah tidak ada sinar kemuliaan ya. Tapi ini masih bersinar. Disakiti. Saya juga pernah dibohongin. Logis berbohongin. Kenapa jadi curhat ya? Satu saat saya kasih uang di koperasi gitu. Tahu, mau beli rumah maksudnya di Manado.
Aduh, itu ya 1 tahun bagi kan ya. Setelah saya datang, mana itu uang saya Tante Femi? Sudah diambil sama orang lain. Ah, siapa yang ambil? Itu tanda tangan. Ini siapa yang tanda tangan? Itu mirip suami Loli tanda tangan. Aduh, itu mau beli rumah. Mana? Ini sudah ambil dan disuruh sama si Loli. Dan mana bunganya? Hah, saya juga nggak dapat. Saya mau dituntut bunga. Coba saudara sekalian. Karena nama saya kan. Jadi dia ambil harus bayar bunga. Saya diambil uang saya, tapi saya harus bayar bunga. Sudah jatuh ketimpa tangga, dikejar anjing deh. Aduh. Tapi untungnya puji Tuhan, ada Yesus. Hampir keselewat, ada Yesus. Sampai sekarang masih ada. Saya bilang, akhirnya saudara sedih. Terus saya udah nggak usah diingat-ingat, stres. Tiba-tiba ikut 4 nama arisan, udah ikut 4 nama arisan. Akhirnya saudara, 1 tahun kemudian setiap minggu itu setiap bulan. Setelah saya mencari yang terima uang awal, udah kabur semuanya. Jadi saya itu banyak dibohongin, saudara. Tapi orang yang dibohongin, dia akan teguh berdiri bersama Tuhan. Tuhan bela dia, Tuhan memberkati. Dan Tuhan ganti lebih dari apa yang kami doakan. Tuhan ganti, nggak usah, pokoknya nggak usah pikiran, nggak usah sakit hati. Saudara sekalian, elus dada, lihat atas. Ya, Tuhan, aku sakit hati sama suami saya. Saya saudara Tuhan, mau pengen kurus badan, tapi harus bayar mahal ke dokter. Aduh Tuhan, supaya kalau suami saya lihat saya, dia lihat saya kayak princess. Seperti dulu waktu married, sekarang sudah rada langsung semuanya. Muka langsung, badan langsung. Dulu langsing, sekarang langsung. Aduh Tuhan, tolong. Kalau sampai saya, Pak, ini gimana? Gak usah, pakai baju apa adanya. Daster juga gak apa-apa. Karena memang sudah begitu keadaan. Nah, saudara sudah sabar aja. Berdoa. Tuhan tetap lihat engkau cantik. Tuhan sayang saudara sekalian. Saudara, saya lihat bapak-bapak di sini. Semua tidak ada yang sakit hati sama istri. Kelihatan banget. Jadi dulu bapak-bapak, saudara sekalian, kalau sudah nyanyinya saudara sekalian ke istrinya, ku tak mau seperti dulu lagi. Wah, istrinya, puji Tuhan, senang banget istrinya. Tiba-tiba istrinya begini, kamu gak tahu saya masih simpan. Dia bilang, aku masih seperti yang dulu. Aku tak mau seperti dulu lagi ini. Aku masih seperti yang dulu. Nggak nyambung. Akhirnya berantem. Dan akhirnya suaminya nyanyi begini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Nyanda di situ. Nah, saudara sekalian. Dia tunjuk istrinya. Ku tahu roh Allah ada di sini, tapi nyanda di situ. Nah, saudara. Tapi suaminya bilang, walaupun begitu, tapi berkat saya wangkok sekali. Kindat sekali orang berkat. Aduh itu Pak, maaf ya Bapak dari Semarang. Wangkok sekali itu besar sekali berkatnya. Wangkok sekali, kindat sekali, padat maksud Pak berkatnya. Jadi semua kita ini Tuhan selalu sayang, kita berharga di mata Tuhan, dan berkat kita wangkok semua. Besar, kindat semuanya. Amin. Kasih tahu kiri kanan, berkat kita wangkok sekali. Kindat sekali. Sama dengan trompet pipi kindet semua. Saudara, pipi kita semua ini kelihatan dari sini. Semua kindet dan semua pipi saudara dan saya gemoy semuanya. Berarti Tuhan pelihara, tepuk tangan. Tuhan pelihara, luar biasa. Kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Kita mau ini kok masih ketawa semuanya. Coba. Ya. Ada C. Kalau saya begini C ya. Kalau saya begini G. Kalau saya begini F. Nah, gitu ya. Coba. D aja nanti overtune. Karena kita nggak latihan, kalau nggak lihat saya pasti salah. Ya. Pelan-pelan dulu C. Pokoknya beres kabeh, ada Tuhan. Pokoknya beres kabeh, syalalala. Tuhan Yesus berkali-kali datang menolongku. Pokoknya beres kabeh, ada Tuhan.
saya minta kalau bisa ditampilkan ada salah satu mukjizat yang ada di handphone saya. Saudara boleh ditampilkan. Ini tuli 8 tahun. Mudah-mudahan sudah mau berdoa selesai ini. Iya. Saya sengaja ngomong dari belakang supaya dia ngeliat mulut saya. Kata berketangan kuasa. Cuma ngomong begitu saya terbuka, tuli terbuka, Efata terbuka. Dia sudah bicarakannya, dia sudah bisa mendengar, dia bisa ngomong. Tepuk tangan bagi Yesus, tepuk tangan. 8 tahun tuli dan dia disembuhkan Tuhan. Kuasa Tuhan itu bekerja. Apa yang saudara doakan saat ini, perkataan mengandung kuasa yang besar. Percaya bahwa mujizat itu Efata, artinya terbuka. Saudara, kuasa Tuhan bekerja itu luar biasa. Saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan satu saat. Ya boleh cukup terima kasih multimedia. Satu saat dari Cirebon, saya khotbah di Cirebon, jemaatnya kurang lebih 1.000 orang. Dan saya 5 kali khotbah di sana. Tiba-tiba ada satu bapak dukun datang, dia duduk di depan. Dia bilang, siapa sih hamba Tuhan itu? Itu ada hamba Tuhan dari Bandung, tapi orang Manado. Dia itu kalau berdoa suka tumpah banget. Saya pengen tahu, dia datang dulu paling depan. Ada waktu didoakan, pengurapan. Tiba-tiba dia terlempar 4 meter, saudara. Waktu dia terlempar 4 meter, tadi dia bilang, siapa sih perempuan itu? Setelah terlempar, dia malu, dia pulang ke rumah, dia bilang, siapa sih perempuan itu? Tapi sudah dengan yang lain, maksudnya, siapa sih? Ada kuasa apa dia? Dia cari saya di Bandung. Saya di kantor, datang mereka satu mobil. Tiba-tiba di depan, di saudara sekalian, di tempat, di lobi, ada yang telepon saya dalam, dia bilang, Loli ada dari Cirebon, satu mobil datang cari dia. Nah, dukun itu. Saya datang, saudara, Pak, kenapa? Saya ada perlu dengan Bu Loli. Mari masuk ke ruangan saya. Saya bilang, kenapa Pak? Dia bilang, Bu Loli itu ada pegangan apa? Nggak ada pegangan. Saya sama Tuhan yang jadi pegangan saya. Sebetulnya saya Bu Loli malu waktu terlempar. Loh, kenapa? Kenapa Bapak mau terlempar? Dan saya nggak bisa tahan. Ada yang lempar saya ke sana. Saya minta maaf Bu Loli karena memang saya meragukan. Saya bilang, siapa sih perempuan itu? Karena berapa pendeta-pendeta laki-laki yang doain saya, semuanya saya anteng aja. Bahkan saya bisa ketawain. Tapi waktu saya terlempar 4 meter, saya jadi malu katanya gitu. Makanya dari Cirebon saya datang ke sini. Saya minta tolong, bimbing saya. Nah waktu itu saya buat album sebelum pandemi. Kami buat album, 8 album dengan suami saya. Kami buat album pertama, kedua, 8 album ini. Saudara yang termasuk ada mujizat masih ada, ya Aba, ya Bapa. Saudara itu betul-betul itu Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Kuasa Tuhan itu bekerja. Dan saudara sekalian pada waktu dia ambil itu lagu-lagu, saya bilang, Pak ini sih, kalau siapa tahu Bapak lagi duduk bisa baca. Terus akhirnya saya melayani keluarga ini. Kami semua datang doakan dia. Dan akhirnya saudara sekalian, dia puji Tuhan, dia dijamah Tuhan dan dia nonton terus lagu-lagu saya itu. Lagu-lagu kami suami istri, saya bilang, suami saya cipta lagu. Waktu dia sembuh dari sakit stroke, suami saya nyanyi lagu tentang mujizat Tuhan masih ada. Saudara, dia cipta tadi ayah kerja luar biasa. Saya katakan, mujizat masih ada. Dia sediakan bagiku, kuasanya sungguh nyata. Dia pulihkan hidupku, tak pernah ku ragukan perbuatan tanganmu, Tuhan, ajaib bagiku. Mujizat masih ada, dia sediakan bagiku, kuasanya sungguh nyata. Dia pulihkan hidupku, tak pernah ku ragukan perbuatan tanganmu, Tuhan, ajaib bagiku. Tahan, cek.
tetap angkat kedua tangan kita. Pada saat suami saya di rumah sakit stroke yang kedua, Tuhan kasih lagu ini. Tuhan buat kami suami istri ciptakan lagu ini. Mujizat masih ada. Lagu ini ada di album keempat kita. Dari 8 album itu Tuhan memberi. Dan suami saya nyanyikan pujian ini, dan saya juga nyanyikan pujian ini. Sungguh mujizat itu masih ada. Kita berkatakan dengan kuasa yang besar, Yesus, ku percaya mujizat masih ada, masih ada bagi Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yesus, ku lagi panggil Yesus, Yesus, ku percaya mujizat masih ada, masih ada bagi Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya. Setengah suara saja katakan, Yesus, ku percaya mujizat masih ada. Saudara, ada malaikat Tuhan yang mengelilingi kita di tempat ini. Saya lihat ada malaikat di tempat ini. Yang Yesus, ku percaya. Di sini ada yang sakit kepala bagian setengah. Itu migrain. Itu migrain. Pegang. Di sini juga ada yang tangannya keringat dingin. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada yang keringat dingin tangannya. Bagi Tuhan tiada yang. Di sini ada yang ketakutan luar biasa. Takut, malam gak bisa tidur. Dia menguncang sama saudara. Yesus, ku percaya. Mujizat masih ada. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Yang bagian kepala, pegang kepala saudara. Pegang. 1, 2, 3, 4, 5. Itu migrain. Pegang kepala saudara. Ku percaya. Dia ada di tempat ini, saudara. Ada yang dalam kesulitan ekonomi. Dia Yehova Jireh. Dia mengadakan apa yang menjadi keperluanmu. Dan di sini ada yang nangis tentang anaknya. Tuhan mau bekerja dalam hidup. Yesus jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Dan beri damai. Sembuh di bagian kepala. Sembuh dalam nama Yesus. Yesus, Engkau hebat. Engkau luar biasa. Yesus menyembuhkanmu. Dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi baru. Jantungmu baru. Yesus jamah. Amin Tuhan. Yesus jamah. Senang hidupku. Jamah bagian kepala. Syaraf-syaraf yang kaku lembur kembali. Di dalam nama Yesus. Di jamah Tuhan. Kuasa Tuhan itu bekerja. Roh Kudus bekerja. Amin. Amin Tuhan. Kakak berubah. Dan aku tahu Yesus jamah
aku jadi baru. Yesus berjalan, ku ucap berdiri baru.